Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali Allah yang memiliki keistimewaan, yaitu kedekatannya dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dekatnya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dijuluki pemimpin para wali Allah yang ada di muka bumi ini. Hidupnya bertabur keajaiban sejak beliau dilahirkan hingga wafat. Sejarah hidupnya penuh mukjizat dan keramat. Tidak mengherankan jika beliau diakui sebagai pemimpin wali keramat dalam sejarah kewalian. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri pernah menyaksikan berbagai fenomena mukjizat dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa dia diberi karomah yang begitu dahsyat? Maka untuk mengetahui kuncinya, di sini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Risalah Al-Gauthiyah. Karya ini adalah sebentuk dialog batiniah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku, yang diterimanya melalui ilham qalbi dan penyingkapan ruhani, kasyaf maknawi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Sang Penghapus Duka. Salawat atas manusia terbaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Sang Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Wali Agung, aku menjawab, aku mendengar panggilanmu wahai Tuhannya si Wali." Dia berkata, setiap tahapan antara alam na'asud, alam manusia, dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, akulah pencipta tempat dan aku tidak memiliki tempat." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, dari apa engkau menciptakan malaikat?" Dia berkata kepadaku, "Aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, betapa indahnya aku sebagai pencari, betapa indahnya manusia sebagai yang dicari, betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, 'Milik siapakah kekuasaan pada hari ini?' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Wali Agung, tidaklah manusia makan sesuatu atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri ataupun duduk, berbicara atau diam, tidak pula ia melakukan suatu perbuatan menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada berperan di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Wali Agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya,
tangannya, kakinya, dan lidahnya. Semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku. Untuk diriku, dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, barang siapa yang terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya. Dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celakalah baginya. Dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini, dan ia akan berkata setiap saat dan kesempatan, 'Tuhan, matikan aku.'" Lalu ia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu, dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka." Setelah ucapannya, "Bukankah aku ini Tuhanmu sampai hari kiamat?" Lalu sang wali berkata, "Aku melihat Tuhan yang Maha Agung." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia telah terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, 'Jadilah,' maka terjadilah ia." Lalu dia berkata kepadaku, "Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia,
dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, tidurlah di sisiku, tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku." Terhadap hal ini aku bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu?" Dia berkata, "Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku." Lalu dia berkata, "Wahai wali agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, katakan kepada pecintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasannya, dan kepadaku tempat kembalinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk, tanda kefakiran pada hari kiamat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai wali agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan." Lalu dia berkata kepada